Ada juga kabar yang beredar bahwasannya Suster Luke Gabrielle ini bakalan dibakar hidup-hidup sebagai hukuman. Halo guys, assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini aku mau membahas tentang lagu TikTok yang lagi viral. Yaps, betul banget, kali ini aku mau membahas tentang lagu yang berjudul Dominique. Nah, sebelum kita bahas, marilah kita dengarkan terlebih dahulu guys. Dominique, Dominique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. Pasti kalian kenal banget kan dengan lagu tersebut? Ya gimana nggak kenal? Lagu tersebut emang sering banget digunakan oleh pengguna TikTok maupun pengguna Instagram. Namun siapa sangka kalau lagu tersebut memiliki kisah tragis dari sang penyanyinya. Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Salah satu lagu TikTok yang berjudul Dominique diciptakan oleh seorang biarawati bernama Jean Paul Marie Decaux yang lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1933. Dia adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu Belgia, yang mana dia juga merangkap sebagai anggota Ordo Dominica di Belgia sebagai Suster Luke Gabrielle. Nggak tanggung-tanggung guys, tiba-tiba lagu yang ia ciptakan mencuat begitu saja dan menduduki puncak tangga lagu di Amerika Serikat. Jean Paul Marie Decaux, atau biasa dipanggil Janine Decaux, yang mana dia ini adalah anak dari seorang pemilik toko. Sejak kecil, dia memang dianggap tomboy oleh sang ibu. Meskipun dianggap tomboy, dia bergabung di Guides Catholiques de Belgique, yang mana Guides Catholiques de Belgique ini adalah gerakan pemandu gadis Katolik yang berbahasa Perancis di Belgia, yang tentunya di dalam gerakan itu cuma diperuntukkan untuk perempuan saja. Saat usia Janine Decaux menginjak 21 tahun, dia memutuskan untuk mengajar seni patung kepada anak-anak muda. Dan di camp pramuka pada tahun 1959, dia bertemu dengan Annie Peche yang saat itu berusia 16 tahun. Nah, sejak saat itu, kabar tentang hubungannya dengan Annie Peche mulai menyebar. Nggak lama setelah itu, dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya karena dia merasa kurang cocok gitu guys. Setelah itu, Janine Decaux masuk ke Missionary Dominican Sisters of Our Lady of Fishermen. Dan dari sanalah dia mendapatkan nama religius Sister Luke Gabrielle. Saat tinggal di biara, Suster Luke Gabrielle mulai menulis dan menyanyikan lagu yang ia ciptakan sendiri. Dan lagu tersebut mulai disukai banyak orang, dari sesama biarawati, atasan religi, sampai pengunjung yang datang ke biara. Sang atasan pun menyarankan kepada Suster Luke Gabrielle agar melakukan rekaman, biar lagunya tuh bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, pada tahun 1961, lagu Suster Luke Gabrielle yang berjudul Dominique direkam di Brussels dan booming banget sampai-sampai terjual hampir 2 juta kopi dan menjadi satu-satunya lagu dari Belgia yang menjadi hit single nomor 1 di Amerika Serikat, mengalahkan band The Beatles. Dalam puncak kepopuleran itu, Suster Luke Gabrielle dikenal dengan nama Sesure atau Sister Smile. Pasti kalian penasaran kan, sebenarnya lagu Dominique ini menceritakan tentang apa? Jadi sebenarnya lagu Dominique ini adalah lagu rohani yang mana lagu tersebut diperuntukkan untuk memuji Santo Dominicus. Santo Dominicus adalah pendiri Ordo Dominica yang tak lain dan tak bukan merupakan seorang imam Katolik dari abad ke-12. Meskipun lirik lagu Dominique ini bisa dibilang ceria, ternyata lagu ini menggambarkan perjuangan Santo Dominicus dalam menegakkan tatanan. Nah, Santo Dominicus ini dikenal senantiasa berbicara mengenai Tuhan, hidup dalam kemiskinan, dan mengembalikan para pendosa ke jalan yang benar. Nah, di balik kepopuleran lagu Dominique ini ternyata ada beberapa kabar yang beredar, yang mana kabar itu menerangkan bahwasannya Suster Luke Gabrielle adalah penyuka sesama jenis alias lesbian. Seperti yang aku ceritain tadi bahwasannya Suster Luke Gabrielle ini pernah dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan Annie Peche, yang mana hal itu membuatnya dibenci oleh orang-orang gereja sehingga dia memutuskan untuk menciptakan lagu Dominique.
Ada juga kabar yang beredar bahwasannya Suster Elu Gabriel ini bakalan dibakar hidup-hidup sebagai hukuman. Maka dari itu dia memutuskan untuk bunuh diri bersama pasangannya sebelum hukuman tersebut dijatuhkan kepadanya. Di sini aku mau mengupas satu persatu kabar yang telah beredar. Apakah kabar tersebut benar ataukah cuma kebohongan? Jadi ceritanya, Suster Elu Gabriel tidak mendapatkan banyak uang dari ketenarannya dikarenakan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekitar tahun 1966, sebuah rumah produksi membuat film tentang Suster Elu Gabriel yang dirilis dengan judul The Singing Nun, yang mana dalam film tersebut menceritakan tentang kehidupan biarawati. Singkat cerita, Suster Elu Gabriel mengalami perselisihan dengan pihak gereja. Dia pun memutuskan untuk keluar. Meskipun dia sudah keluar dari gereja, tapi dia tetap menjalani kehidupan sederhana seperti layaknya seorang biarawati. Sejak saat itu, karirnya semakin lama semakin memburuk. Bahkan pihak perusahaan rekaman tempatnya bernaung menyuruhnya untuk melepaskan nama panggungnya, yakni Sesuri dan The Singing Nun. Keterpurukan itu tidak berhenti sampai di situ, guys. Lagu yang diciptakan oleh Suster Elu Gabriel yang berjudul Glory to be God for the Golden Pill juga gagal menarik perhatian pasar. Suster Elu Gabriel nggak menyerah. Dia mengarang sebuah buku syair dan album berjudul I'm Not a Star in Heaven. Namun sayangnya, lagi-lagi usahanya gagal, guys. Lebih parahnya lagi, single kedua berjudul Sister Smile is Dead juga gagal. Suster Elu Gabriel pun akhirnya beralih mengajar anak-anak cacat di WEF. Saat ia dalam masa keterpurukan, dia menjalin hubungan kembali dengan teman lamanya, yang tak lain dan tak bukan adalah Annie PC. Hubungan mereka pun semakin lama semakin dekat, yang mana mereka sampai-sampai tinggal dalam satu apartemen. Kabar tentang kedekatan itu memancing spekulasi masyarakat yang mengatakan bahwasannya Suster Elu Gabriel adalah seorang lesbian. Namun, Suster Elu Gabriel segera menyangkal tudingan itu. Tapi, seorang penulis biografi bernama Catherine Sauvat menegaskan bahwasannya terlepas dari penyangkalan itu, Suster Elu Gabriel memanglah seorang penyuka sesama jenis, yang mana dia melakukan hubungan terlarang dengan Annie PC. Jadi, kabar tentang Suster Elu Gabriel ini lesbian belum terbukti karena suster sendiri telah menyangkal tudingan itu. Meskipun banyak sekali orang yang berspekulasi bahwasannya dia ini memang seorang homoseksual alias lesbian. Aku nggak bisa menyimpulkan apapun, jadi kita lanjut cerita ke jenjang karirnya aja ya guys. Nah, Suster Gabriel ini berusaha kembali untuk terkenal, tapi lagi-lagi dia mengalami sejumlah kegagalan, dan rentetan kegagalan itu membuatnya mengalami krisis keuangan guys. Dia pun memutuskan untuk mengajar musik dan agama, namun hidupnya masih tetap saja miskin. Diperkirakan karena himpitan ekonomi, akhirnya Suster Elu Gabriel memutuskan untuk bunuh diri bersama Annie PC dengan cara meminum alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang mana hal itu membuat mereka mati seketika pada tanggal 29 Maret 1985. Mereka berdua pun dimakamkan dengan cara pemakaman gereja Katolik pada tanggal 4 April 1985. Nah, begitulah akhir cerita hidup dari penyanyi sekaligus penulis lagu Dominic. Yang mana kematian itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan orang-orang gereja, guys. Jadi rumor yang mengatakan kalau Suster Elu Gabriel akan dihukum mati dengan cara dibakar, itu sama sekali tidak benar. Karena pihak gereja nggak ada kaitannya dengan hubungan Annie dan Suster Elu Gabriel, ataupun tentang kematian mereka berdua. Jadi kabar itu benar-benar hoax guys, karena faktanya Suster Elu Gabriel dan Annie meninggal karena bunuh diri disebabkan himpitan ekonomi. Dugaannya kayak gitu guys.
Nah, begitulah cerita di balik lagu Dominic yang berhasil aku rangkum dari sejumlah sumber. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi. Karena sejatinya aku hanyalah manusia tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. See you next time, dan wassalamualaikum.